BMFA, serta teman-teman setia pendengar podcast dan penonton YouTube channel Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, ketemu lagi nih sama kita di Suara Oposisi, Departemen Agitasi dan Propaganda Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Merdeka bersuara, saatnya merdeka. Oke teman-teman, kembali lagi dengan aku Benaya. Sebelum perkenalan, jadi di sesi Suara Oposisi sebelumnya kebetulan aku juga jadi moderator. Sewaktu itu kita bahas perihal RKUHP. Cuma ini ada yang berbeda nih untuk moderatornya. Kali ini aku nggak ditemenin sama abang-abang lagi, kebetulan ada. Silakan Mbak perkenalan dulu nih. Oke, nama aku Rani. Kami dari Departemen Agitasi Propaganda Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal memandu Suara Oposisi pada episode kali ini gitu. Oke. Tadi kayaknya udah disebut kalau sebelumnya kita udah bahas perihal RKUHP. Kalau buat Suara Oposisi kali ini kita bahas apa nih, Kak Rani? Nah, pada episode kali ini tuh kita bakal ngebahas perihal 1 tahun berjalannya kabinetnya Prabowo Gibran nih. Nah, dengan tema 1 tahun berkuasa, janji kampanye versus realita kekuasaan. Oke, pembahasan yang kayaknya akan menarik nih teman-teman, karena udah lewat dari setahun Presiden Prabowo Gibran dilantik 20 Oktober 2024 tepatnya. Kita tahulah janji-janji kampanye kontestasinya itu seperti apa. Kita pada podcast kali ini kita akan coba nih kulitin realisasinya tuh sesuai nggak sih sama janjinya, ataupun malah makin hancur gitu dari janji-janjinya. Penasaran nggak sih, Karani? Penasaran dong, dan aku yakin banget nih para pendengar dan juga penonton pasti penasaran banget nih Ben. Nah, makanya dari itu, untuk menjawab rasa penasaran itu kita udah ditemenin nih sama narasumber yang akan kasih kita banyak pengetahuan baru dan juga kenyataan setahun ini gimana sih pemerintahan pada kali ini gitu loh. Nah, pada Suara Oposisi kali ini tuh kita ditemenin sama Mas Satria Tulus Siahaan. Oke, gimana Mas Tulus? Tadi perjalanan dari mana Mas, kalau boleh tahu Mas? Saya dari Ciledug terus ke Limo, ke rumah teman saya dulu namanya Mas Ais, ya kan, datang terus bilang sini numpang mandi dong, pinjam kemeja gitu. Udah ada kemeja, dia nanya buat apa, buat propaganda di PVJ kayak gitu. Datang ke sini. Kalau dari Mas Tulus mungkin belakangan lagi ada yang dikerjain nggak Mas, atau lagi ada kesibukan apa gitu Mas? Aku lagi selesai skripsi aja, tapi sembari aktif di beberapa LSM. Ya sama, masih mantau-mantau pemerintah kan 1 tahun ini, janji politik dan realitanya kita juga bisa paparkan gitu walaupun udah demission. Karena kan judulnya menakar janji serta realita gitu. Siapa? Mungkin semangat untuk Mas Tulus mengerjakan skripsinya ya. Pasti. Mungkin bisa langsung masuk ke Kak Rani aja nih, gimana? Oke, nah tadi kan kita mau ngebahas soal 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ya Mas ya. Nah, menurut Mas sendiri gimana sih pemerintahan Prabowo Gibran sejauh ini berjalan? Jadi kalau menurut saya bagaimana, sebenarnya kita mesti bedah dari beberapa aspek. Karena ada aspek lingkungan, ada aspek ekonomi, ada pendidikan, ada kesehatan. Ya kalau misalkan masyarakat semua lagi sibuk tepuk tangan karena pekerjaan yang beberapa yang ditampilkan di media itu yang bagus-bagus, tapi kita juga harus terima beberapa fakta kayak kerusakan lingkungan di Sulawesi, 11.000 anak yang keracunan, ekonomi fiskal menurun, kan kayak gitu. Kita juga perlu terima fakta-fakta seperti itu. Jadi yang baik pasti dan patut untuk diapresiasi, tapi yang kritik jangan sampai lengah, kita tetap mesti evaluasi seperti itu. Sepakat. Oke, nah menurut Mas Tulus sendiri sejauh ini apakah pemerintahan Prabowo Gibran tuh udah stabil gitu? Mengingat kan dalam beberapa waktu dalam setahun ini udah 4 kali reshuffle kabinet ya. Betul. Ya, terus juga ada perubahan-perubahan dalam kebijakan gitu loh. Hal-hal itu kan menjadi sangat sensitif gitu loh untuk mencapai target-target gitu. Jadi kalau bicara reshuffle artinya ada yang salah. Soalnya kalau nggak ada yang salah kayaknya nggak mungkin diganti dan nggak perlu diganti. Mungkin ini buah dari praktik bagi-bagi kue pasca pemilihan kan. Karena memang pemilihan ini sangat dekat sekali dengan unsur-unsur nepotisme. Ya saya nggak mau terlalu lama lah, ada anak muda yang benar-benar nggak pantas kan di sana gitu. Kita semua tahu dia melanggar Sabta Karsa Utama tapi berdiri sebagai wapres gitu. Ya perjanjian hakim lama bilang kalau hakim tidak boleh mengadili perkara dari sejawat, dari keluarga gitu, tapi yang mengadili terkait batasan usia cawapres hari itu adalah Anwar Usman yang sama-sama kita tahu dia suami dari istri yang perempuan itu adalah adik dari Jokowi kan seperti itu.
Jadi dia dibantu sama banyak hal. Paling baru ada Budi Ari juga, ya kan. Terus ada beberapa pejabat publik yang memang kita tahu itu buah dari bagi-bagi kue politik. Jadi menurut saya reshuffle itu pasti, karena memang banyak yang nggak optimal. Yang optimal hanya segelintir. Sekarang sudah masuk ke reshuffle keempat, ya kan. Ya nanti kita lihat siapa lagi yang kena reshuffle. Kayaknya mungkin bisa jadi semuanya, karena masih ada yang saya tunggu gitu. Karena pengelolaan sumber daya alam kita belum optimal. Nah kalau saya udah bilang SDA udah tahu lah kira-kira siapa. Iya, kita sudah penonton juga udah tahu sepertinya. Banyak meme tersebar kok. Iya, meme-nya tersebar. Katanya dia mau penjarain semua yang apa namanya bikin meme sama yang nge-repost Iya. gitu. Tapi yang repostnya sampai 40 juta. Gimana penjarain ya? Nah, penjara penuh semua itu. Kalau nggak rumah kita aja semua pasangin besi jadiin penjara kayak gitu. Kan gila anti kritik, masa dikritik kayak gitu. Bener-bener, bener banget nih. Nah, kalau misalkan tadi ngomong-ngomong soal target, pemerintahan Prabowo Gibran juga kan sebenarnya itu dinilai nggak sejalan gitu lah antara janji sama kenyataannya. Misalnya Oke. soal kabinet yang berisi 49 menteri dan 55 wakil menteri, sementara Pak Prabowo ini kan selalu menyerukan soal efisiensi gitu kan. Oke. Tapi memang dengan menambah pejabat ini kan sebenarnya emang dapat mendukung upaya percepatan karena memang Pak Prabowo ini kan pengen percepatan gitu. Nah, menurut Mas Tulus sendiri, kalau misalkan pemerintah mau mempercepat capaian program, apakah strategi menambah pejabat di pemerintahan ini udah tepat atau seharusnya pemerintah itu mengubah strategi gitu loh? Iya, kalau dari aku selalu kontrol sosial, kita mitra kritis negara, aku nggak sepakat sama bahasa efisiensi, tapi kabinet mereka terlalu gemuk. Padahal kan itu yang buang-buang anggaran. Mau fakta lain kayak anggaran DPR yang sekarang udah tembus 99 triliun atau anggaran Polri yang sudah di angka triliunan seperti itu juga pembengkakan gitu. Jadi efisiensi di bagian mana? Jangan sampai efisiensi ini malah masuk ke ranah-ranah yang sangat dekat sama masyarakat. Karena yang kena efisiensi malah anggaran kesehatan, Iya, yang kena efisiensi malah anggaran pendidikan. Tapi pemerintah-pemerintahnya nggak efisiensi gitu. Malah terakhir ada chaos di tanggal 25, di tanggal 28, 29, 31 itu kan salah satunya dari buah flexingnya pejabat-pejabat yang buat-buat apa feed Instagram, buat story Instagram, mereka punya mobil, punya rumah mewah ya kan dikritik malah joget-joget gitu kan di-viralin sama masyarakat akhirnya terjadi chaos. Jadi sebenarnya pemerintah juga mesti ada transaksi etis namanya ke masyarakat. Dia kan memimpin masyarakatnya gitu. Ngelihat kondisi sosial di bawah ini kesenjangan masih tinggi. Jadi nggak boleh berperilaku seperti itu. Karena pada akhirnya itu yang bikin buah si malakama. Kita merasa tidak dihargai, merasa tidak ada trust terhadap pejabatnya gitu. Karena oh mereka enak-enak banget hidupnya kayak gini. Kita tiap hari makan sambal, itu pun sambal yang kemarin. Jadi efisiensi ini memang benar-benar mesti dari kepala sampai ujung kaki. Kalau enggak pasti ada kecemburuan sosial. Nanti akan ada perpecahan. Setelah iya udah betul. tidak ada yang distrust, tidak ada disintegrate, nanti akan ada disobedient. Situasi pembakaran masyarakat sudah mulai tidak percaya. Ada satu konsep teori yang mulai terjalankan lagi, namanya fall gaze. Fall gaze itu kesengsaraan bersama. Kalau masyarakat semuanya udah merasa sengsara, kita tinggal menunggu kabar buruk. Kapan negara ini akan huru hara kembali, kan seperti itu. Nah, saya nggak mau kayak gitu, karena saya mau mendukung pemerintahan Prabowo Gibran agar berjalan dengan sebaik-baiknya, semestinya. Spirit itu yang masih mau saya bawa, tapi dalam pelaksanaannya coba. Mulanya niat baik pengadaan program MBG adalah Prabowo sadar anak-anak bangsa ini malnutrisi, kekurangan gizi. Tapi diselesaikan dengan cara malpraktek 11.000 anak keracunan. Ini kan kita nggak bisa diemin yang kayak gini-gini mas mbak, nggak bisa. Yang kayak gini kalau kita berangkatnya cuma dari keberanian salah. Kita mesti berangkat dari kesadaran hati nurani, baru setelahnya kita berani. Takut mas aku ngomong gini juga, tahu aku Prabowo itu siapa. Cuman kalau aku nggak sampaikan berapa ribu lagi adik-adikku yang harus keracunan. Kalau aku nggak sampaikan mbak berapa ribu lagi, atau tunggu adik-adikku ada yang mati di tingkat sekolah karena keracunan. Atau kawan-kawan daerah masyarakat adat yang punya hak imunitas lewat pasal 18B setiap warga negara. Negara mengakui hak konstitusi masyarakat hukum adat selagi tidak bertentangan dengan nilai Pancasila dan nilai keagamaan, itu mesti terusir lagi dari rumah-rumahnya. Karena pembabatan hutan, izin tambang yang dikeluarkan tahun ini yang secara berlebihan, itu kan parah. Apa sih yang mereka tambang? Cuma nikel. Kita masih punya yang lain. Kalau berani kita bicara LTJ, logam tanah jarang, REE, mineral rare earth. Kita salah satu negara di Asia yang punya loh, tapi kita nggak berani kelola. Gitu. Tapi ini masyarakat adatnya terusir semua. Sulawesi mau kita biarkan semua keluarga kita terusir dari rumah. Mas mbaknya enak hidup di Jakarta, pendidikan sampai kuliah. Adik-adik saya mas di tingkatan SD sekarang datanya 44,19 juta siswa yang bersekolah, 0,18 putus sekolah. Ribuan itu, ratusan ribu. Itu yang putus mas. Bayangkan sama
yang nggak sekolah sama sekali gitu. Kita gabungin datanya. Padahal amanat Undang-Undang Sisdiknas, Pendidikan Nasional, pendidikan dasar merupakan pendidikan yang wajib dan pemerintah wajib membiayai. Dalam kewajibannya aja negara ingkar. Itulah yang mesti sama-sama kita refleksi di 1 tahun ini, teman-teman. Oke, stop senyum-senyum. Kita lagi di podcast Suara Oposisi. Oke. Tadi menarik banget apa yang Mas Tulus sampaikan tadi, panjang sudah penjelasannya, dimulai tadi perihal anggaran dan juga Anggaran. efisiensi anggaran yang sepertinya nggak efisiensi Nggak efisiensi juga. banget, enggak. Parah. Contoh lah, tadi kan disebut sama Karani sebagai pertanyaan bentuk kabinet yang semakin besar. Coba. Otomatis kan akan banyak dana-dana yang digunakan untuk akomodasi pun akan bertambah. Kunjungan kerja, Mobil dinas. mobil dinas, Mobil dinasnya pun kayaknya terlalu bagus. rumah dinas. Rumah dinas, walau kerjanya juga belum tentu. Nah, itu dia. Saya nggak ngerti juga kan. Natalius Pigai kerja apa? Nah, Menteri HAM, saya per-peran aja. Dia kerja apa? Kasus Munir juga belum terungkap. Itu kan. Terakhir saya datang ke Komnas HAM, saya segel Komnas HAM. Saya tulis gedung ini disegel karena kasus Munir belum diselesaikan. Apa yang diselesaikan masalah HAM? Kasus HAM ini banyak banget loh. Per 4 tahun lalu saya pantau data dari Komnas HAM itu sudah hampir 1.770 pelanggaran HAM Indonesia gitu. Tapi yang selesai ya itulah. iya sih agak disayangkan juga sih. Masalahnya perihal HAM ini loh. Kriminalisasi kan juga bagian dari HAM. Iya. Kawan kita juga beberapa masih ditangkap kan. Bayangkan anak-anak bangsa yang punya niat baik untuk memberikan evaluasi terhadap negaranya, ketika menyampaikan mereka dituduh gitu, dituduh antek asing, Menghasut anak kecil. menghasut anak kecil. Ya mungkin beberapa caranya memang salah gitu, tapi tindakan kriminalisasinya kan juga salah gitu. Jadi kita mesti fair juga sama kesalahan. Jangan yang beberapa kesalahan ditindak, beberapa kesalahan enggak. Jadi double standar. Oke, tadi juga menarik kalau misal Mas Tulus bahas perihal MBG nih. Oke. Makanya ini pengen coba masuk. MBG kan sebenarnya kalau dibilang janji politik ataupun janji kampanye, kalau aku sendiri ya, top of mind aku tuh kalau Prabowo Gibran waktu kampanye programnya adalah MBG. Karena itu yang paling dia sering bring out, lagi debat, lagi ada kunjungan kemana, selalu bawa MBG. MBG. Tadi Mas Tulus juga sempat nyampein kalau ini tuh untuk mencegah malnutrisi. Kalau saat itu aku baca narasinya adalah karena tingginya angka stunting waktu itu. Ya itu kan malnutrisi. Malnutrisi yang akhirnya sebaran dari MBG itu akan ke pelajar SD, SMP, SMA, pesantren, dan ibu hamil. Nah, cuma aku tuh sempat akhirnya nyari-nyari lah perihal MBG itu seperti apa. Ternyata tadi yang udah disebut gimana adik-adik kita keracunan sebanyak 11.000 lebih. Terus anggarannya pun ini juga akhirnya berujung ke anggaran yang cukup besar di tengah kita yang lagi minus APBN-nya. Untuk per tahun ini sekitar 71 triliun, di tahun depan itu diproyeksikan 335 triliun Itu untuk pelaksanaan MBG. pelaksanaan MBG. Nah, terus juga kalau kemarin kita coba ikutin berita yang lagi rame ini kan Pak Purbaya lagi rame nih. Oh iya, Pak Purbaya. Dia lagi rame. Dia sempat ngekritik juga sebenarnya perihal MBG karena penyerapan dananya yang rendah Oke. ke negara. Nah, kalau dari Mas Tulus sendiri, tadi sebenarnya udah sampein juga perihal caranya ini udah salah nih. Iya. Dari Mas Tulus mikir sebaiknya tuh kita gimana sih Mas untuk bisa penggunaan MBG tuh sesuai dengan niat baiknya dan juga nggak malah datengin hal-hal mudarat yang akhirnya ke kita gitu. Jadi kalau misalkan kita bincangkan terkait pelaksanaan MBG, harusnya dari awal negara ini punya prototipe terkait pelaksanaan. Kalau mauku pelaksanaan MBG bisa sembari membantu beberapa persoalan bangsa. Salah satunya kesenjangan yang masih tinggi, angka pengangguran kan seperti itu. Terus pertumbuhan ekonomi. Terus kita juga masih bisa selesaikan masalah malnutrisi anak. Itu dibarengin aja. Karena yang aku lihat di depan kampusku Muhammadiyah Jakarta ada sekolah Muhammadiyah. Aku datang waktu pelaksanaan MBG, aku lihat sisa bekas makanan yang dibuang begitu aja di tong sampah. Padahal masih bisa kita kelola pakai cairan empor, pakai AB Mix Plus kita buat sebagai pupuk kompos, atau minyak bekasnya bisa juga kita kelola sebagai aftur kayak gitu. Itu baru namanya hilirisasi. Dalam pelaksanaannya juga sebenarnya aku nggak sepakat Mas. Kalau misalkan program MBG ini kita pakai vendor, pakai catering itu nggak sepakat. Karena mauku misalkan ditaruh nih satu shelter MBG di daerah Ciputat, ya udah
kerjasama sama pemerintah daerah, minta ke kelurahan-kelurahan data masyarakat yang belum bekerja atau masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin, ajak mereka bekerja satu keluarga satu orang. Sembari kita tuntaskan tuh masalah kesenjangan, masalah angka pengangguran. Belanjanya kita buatkan pakem gitu. Kalau masing-masing shelter mesti belanja di pasar domestik supaya ada perputaran ekonomi gitu. Kayaknya kita kayak kehabisan akal banget gitu, tiap hari keluarin uang untuk pelaksanaan MBG tapi uang perputaran masuknya juga, kalau Pak Purbaya bilang penyerapannya sedikit, jelas emang dari mana yang dikelola. Emang anak-anak itu makan kita minta buat bayar. Bayangin pakai vendor, Mas. Masnya punya catering gitu kan, namanya Prabowo Catering ya kan, banyak punya catering namanya Bahlil Catering. Iya kan, masnya pasti saya kasih 15.000, mas potong dong jadi 13.000 untuk keuntungan catering. Belum lagi pekerja mas dan mbak ini di Prabowo Catering dan Bahlil Catering itu ada 10 pekerja yang mesti digaji. Nanti diambil lagi anggaran itu untuk menggaji karyawan. Paling HPP untuk dia bikin makanan bergizi tadi yang kita sampaikan itu hanya 9.000, 10.000. Nah, makanan bergizi yang seperti apa yang dimaksudnya harga 10.000? Belum lagi satu shelter fakta sosialnya menyediakan untuk 3.000 porsi. Tuang nasi uduk sediain untuk 50 porsi, dia masak dari pagi gitu kan. Kalau satu shelter bikin 3.000, diantarnya jam 12, berarti dia bikinnya juga dari pagi. Ditutup di tempat makan itu, akhirnya menguap. Uapnya itu kembali ke nasi, ke lauk, akhirnya mengurangi retensi gizi. Itu juga saya nggak tahu kan, ada apa enggak satuan pelayanan gizinya di masing-masing shelter. Kita nggak bisa pantau, orang nggak terbuka buat masyarakat. Yang kerja juga beberapa, lihat deh mas, lihat datanya, yang keracunan rata-rata itu MBG yang pakai vendor, yang pakai catering, mauku yang diurus sama negara. Baru nanti ada penyelesaian dari persoalan-persoalan ini, bentuknya fiskal gitu, jadi masalah kesenjangannya selesai, perputaran ekonomi domestiknya naik gitu kan, anak-anak yang bersekolah juga dapat gizi baik gitu. Jangan kayak sekarang, kita mau tunggu berapa coba dedek yang keracunan, nanti kalau udah ada yang mati baru dapat atensi kayak kemarin kan, yang tanggal berapa tuh ada extrajudicial killing gitu, ada masyarakat yang dibunuh sama negara sebelum adanya pengadilan gitu. Jadi sebelum diadili dia udah dibunuh, pakai apa, pakai truknya Brimob. Itu kan fakta. Jadi saya nggak mau ngomongin yang enggak gitu, bisa dilihat ke orang itu mobil memang disetel buat anti lemparan batu. Ngapain kabur dikejar-kejar juga, di video juga dia nggak dikejar. Tiba-tiba ada orang kan, Afan nggak salah namanya, almarhum, dilindas di extrajudicial killing. Di situ mana peran si Natalius Pigai tadi kan, Menteri HAM tadi? Ya kita juga nggak tahu mas, pokoknya kita tahunya dia makan anggaran aja pada, cuman kerjanya belum kelihatan. Mungkin belum, saya berharap belum, bukan jangan sampai dia nggak kerja. Kalau sampai dia nggak kerja, Jakarta kita buat ramai mas, gitu. Karena kita kan mahasiswa, kita punya semangat itu, kita punya semangat kalau kita ini mitra kritis dari negara. Sepakat. Tadi Mas Tulus juga bahas perihal MBG yang perihal, kita ambil coba frame ke racunannya dulu deh. Keracunan dulu. Aku tuh sebenarnya juga sempat mikir gitu mas, ini tuh kenapa bisa sampai keracunan. Oke. Akhirnya muncul, ini baru hipotesa aja ya, baru perkiraan aja. Apakah pengawasan yang kurang, tadi akhirnya juga disebut kita nggak punya akses untuk ngelihat ini sebenarnya proses di dalamnya tuh kayak gimana sih. Nggak boleh, coba aja mas masuk shelter terdekat, nanti ada orang bodoh kekar-kekar kan, saya nggak tahu itu preman bayaran atau memang instansi yang disediakan gitu kan, saya nggak ngerti. Pokoknya kita nggak boleh masuk ya kan, padahal perlu juga gitu, ada peranan atau ada, kita bilangnya meaningful participation gitu dari masyarakat. Salah satunya mahasiswa yang memang pada bidangnya. Emang kenapa kalau mahasiswa atau mahasiswi jurusan Fakultas Kesehatan mau cek gitu pengadaan makanan di sana itu bersih dan sehat atau enggak? Kan pada akhirnya kalau dibolehkan sebenarnya bisa jadi double control. Kita kan nggak minta dibayar, kita cuma membantu negara dalam pelaksanaan program unggulannya gitu aja. Tapi nggak boleh, akhirnya 11.000 anak keracunan. Iya. Gitu. Terus aku juga mikir, apa tadi juga disebut akhirnya dari mayoritas 11.000 itu kebanyakan yang pakai vendor mas ya. Pakai vendor. Nah aku jadi mikir, apa setiap vendor, setiap dapur itu punya SOP yang beda-beda juga akhirnya. Itu kan kalau dibuatkan dapur, kalau dibuatkan shelter yang negara yang ngurus, artinya SOP-nya akan dibuat sama. Tapi kalau pakai vendor, pakai catering, kita nggak tahu mas, Allahu alam gitu. Apa mereka nanti sediain makanannya itu tangannya bekas ganti oli gitu, kita nggak tahu juga. Kita masuk aja lihat apa nggak boleh kok. Ya kan yang dipaparkan di publik tentang shelter makan bergizi gratis ini bersih banget mas. Lihat coba foto-fotonya, di depan tuh lantainya baru-baru, temboknya baru dicat warna biru kesayangannya Bu Titi Soeharto gitu.
Jadi mereka semua kelihatan kayak rapih, masuk diwajibkan pakai sendal, kayak sendal hotel gitu. Kebetulan kalau saya sendiri, ya saya pernah lah beberapa kali menyambangi itu untuk melihat gitu. Ya bersih-bersih banget gitu. Tapi kan kita nggak tahu dalam proses pengadaan makanannya gimana. Atau stainless yang dia pakai itu sebenarnya bisa nggak sih habis dipakai itu dicuci gitu. Atau kualitasnya bukan yang itu gitu. Kita perlu cek juga. Karena kemarin viral juga tuh Mas di Twitter yang di bawah tutup dari eh, apa tempat makannya akhirnya kayak ada ulat-ulat kecil gitu. Nah itu yang sebenarnya ada kemungkinan itu yang buat keracunan kalau menurutku ya gitu. Oke. Nah, tadi kan juga sempat disinggung ya sama Benaya sama Mas Tulus. Mas Tulus juga kalau misalkan tadi tuh ada sebanyak 11.000 kasus anak yang keracunan ya. Nah, menurut Mas sendiri berarti pelaksanaan MBG ini terkesan tergesa-gesa ya? Karena tadi juga banyak kasus, terus juga sebenarnya pelaksanaan MBG ini bisa diiringi sama menyelesaikan permasalahan yang lain gitu kan. Jadi Betul. benar kalau misalkan MBG ini dijalankan secara tergesa-gesa gitu. Tergesa-gesa. Karena menurutku kita belum siap. Kenapa belum siap? Ya ini adalah buktinya. Keberhasilan MBG itu bukan distribusinya sampai ke seluruh daerah, tapi distribusi gizinya sampai ke seluruh daerah. Kita mau ukur dari mana gizi itu sampai kalau ada 11.000 anak yang keracunan. MBG itu makan bergizi gratis kan, bukan makan beracun gratis. Oke, aku bilang deh, program ini berhasil meracuni anak bangsa. Kalau memang makan beracun gratis. Tapi kalau memang makan bergizi gratis, faktanya ada 11.000 anak yang keracunan. Jadi kita belum siap. Program ini harus kita minta untuk dievaluasi. Berhenti dulu. 1 minggu atau 2 minggu evaluasi. Undang semua badan gizi nasionalnya, SPPG-nya undang. Undang nanti Kemenkesnya, masing-masing shelter itu rapat dengan SOP yang aku sepakat sama Mbak Rani tadi. Udah dibuatkan sama Mas Benaya tadi, aku sepakat. Harus udah ada SOP yang dibuatkan. Kalau memang dirasa kita udah siap, baru jalankan lagi. Karena kita lagi menjalankan program makan bergizi gratis, bukan makan beracun gratis. Kasihan kan adik-adik kita Mas. Belum lagi anggaran triliunan. Belum lagi Mas, tahu nggak vendor-vendor yang tunjuk itu punya siapa? Siapa tahu punyanya tim ses gitu kan. Siapa tahu punya orang-orang terdekat. Siapa tahu ini praktik kolusi dan nepotisme lagi. Kalau aku sifatnya asumsi aja kayak gitu. Karena kalau kita mau cari tahu faktanya, kita bareng-bareng ke lapangan. Kita terjun ke lapangan, kita lihat bener nggak sih yang aku sampaikan. Kalau makan bergizi gratis ini kebanyakan pakai vendor. Yang keracunan ini kebanyakan karena pakai vendor. Bukan, ya kan bayanganku makan bergizi gratis. Oh nanti Pak Prabowo akan bantu selesaikan persoalan masyarakat ya. Ini angka pengangguran. Jadi dia akan bikinin shelter di daerah Ciputat. Di daerah Ciputat mungkin ada 4 sekolah SD gitu. Nanti dipekerjakan masyarakat yang tidak bekerja di sana, datanya diambil dari kelurahan supaya bekerja di sana. Akhirnya menyelesaikan masalah angka pengangguran. Nanti shelter itu akan belanja di pasar Ciputat supaya ada pertumbuhan ekonomi domestik. Ini gambaranku ya, gambaranku. Nanti ada satuan pelayanan gizi, nanti mereka akan pantau gizi baiknya, nanti adik-adikku semua akan lebih pintar dari aku gitu. Tapi ternyata enggak, karena ternyata sekarang mereka semua main Roblox. Nggak ngerti aku tuh mainan apa, mereka semua diskusi apa, aku nggak ngerti gitu. Kasus-kasusnya juga parah-parah loh Mas, anak SD. Aku nggak mau sebutin lah, nanti itu ntar lain lagi. Kita bahas yang MBG dulu aja. Tapi sekarang jadi lebih nakal, intinya kayak gitu aja, banyak yang lebih nakal anak-anaknya. Oke, nah tadi kan banyak banget ya kasus keracunan dari MBG sendiri. Nah, sebenarnya tuh udah ada pertanggungjawaban langsung belum sih dari pejabat pusat maupun dari pejabat daerahnya sih, Mas? Oh, kalau pertanggungjawaban menurut aku ini, jadi bentuknya bukan kita mengobati gitu. Jadi kalau anak hukum tuh taunya kita bukan obat terbaik itu bukan mengobati tapi menanggulangi gitu. Jadi nggak ada urusan sama tanggung jawab. Dia tanggung jawab nggak sih atas yang keracunan? Harusnya tanggung jawab dia supaya anak-anak nggak keracunan. Kan mereka udah ditunjuk sama negara katanya untuk jalankan program ini. Jadi udah nggak ada lagi, tugasku hanya mengkritik kayak gitu kan. Yang salah aku sampaikan, tanggung jawabnya bukan di sana. Kalau itu dia mau cuci tangan namanya. Jadi bisa ada yang keracunan disambangi, ditanya kamu bener keracunan ya kan. Biasanya pakai topi-topi putih tuh orangnya, pakai baju putih. Keracunan ya. Oh iya nanti sembuh. Masa kayak gitu? Tanggung jawabnya itu dia membantu negara untuk menjaga agar keselamatan anak bangsa ini tetap terjaga. Tidak boleh lagi ada yang keracunan. Bukan pas sudah keracunan disambangi, itu bukan tanggung jawab Mas, itu cuci tangan. Itu bisa banget saya kasih makan Masnya kan. Pas Mas keracunan habis itu nanti saya tanya, keracunan ya?
nanti saya sembuhin, besok makan lagi, bisa banget kayak gitu dong. Ya tadi buat pertanggungjawaban tuh, ya sih Mas emang tadi kayak disebut belum siap sih sebenarnya. Belum sih ya, kita mesti berhentikan dulu, mesti ada evaluasi total dulu, baru setelahnya kita jalankan lagi. Itu sih Mbak, Mas kalau mau. Oke. Jadi ini mungkin teman-teman kita buat suara posisi kali ini mungkin ada sedikit perbedaan. Ini inovasi dari PO kita PO kita, yang lagi main laptop di situ. Mas Dwiki. Jadi kita bakal coba sedikit tampil ini kira-kiranya berita apa aja. Oke, ini yang Hari pertama. Hutan Internasional. Wahid. Nah, ini deforestasi dan degradasi lahan di Sulsel di tingkat serius. Ya per hari ini banyak masyarakat adat yang pada akhirnya merasakan perubahan iklim yang tadinya tempatnya sejuk jadi panas gitu. Atau beberapa daerah ternyata udah longsor, beberapa daerah udah banjir ternyata sekarang di sana. Karena apa? Karena ini keserakahan manusia terhadap alam gitu. Jadi dia habis melakukan hablum minallah, dia melakukan hablum minannas, tapi dia lupa hablum minal alam. Akhirnya nanti ketika semua ikan di laut sudah dipancing, semua pohon sudah ditebang, nanti manusia baru sadar dia nggak bisa hidup pakai uang. Kayak gitu-gitu mesti juga menjaga lingkungan. Karena kalau enggak, ya kemarin hutan Kalimantan sudah dibabat habis jadi ibu kota. Padahal itu paru-paru terbesar dunia nomor 2. Oksigen itu kan substantif paling penting dalam kepanjangan umur manusia. Jadi kalau Mas datang ke daerah-daerah Jogja, melihat mbah-mbah di sana yang umurnya sampai 90, itu karena oksigennya bagus gitu. Karena substantif paling penting itu oksigen. Pernah ingat kejadian karhutlah di Riau? Yang tahun Aku lupa sih. Tapi asapnya itu setahuku sampai Australia, Iya, sampai Malaysia. itu nggak salah aku masih SMP deh. Masih sekitaran tahun segitu. Aku merokok misalkan, asapnya aja mengurai, belum sampai genteng aja asapnya udah hilang. Tapi asapnya hari itu sampai Australia, sampai Malaysia, ya kan? Indonesia, hutan Kalimantan disebut sebagai paru-paru dunia terbesar nomor 2. Oksigen itu tidak mengurai seperti asap yang tadi saya sampaikan. Bayangkan berapa negara tuh yang ikutan ngirup oksigen kita ya kan, buat pertumbuhan hidupnya. Jadi kalau aku bilang tadi oksigen adalah substantif paling penting dalam kepanjangan umur manusia, Mas sama Mbaknya jangan marah kalau nanti kita bertiga mati di usia 40. Karena ayah-ayah kita, kakek-kakek kita biasanya mati di usia 60. Di usia 60 dengan oksigen baik yang tersedia. Sekarang oksigennya sudah mulai dipangkas habis. Sulawesi paling baru, kemarin Kalimantan. Habis ini kita mau seserakah apa? Sampai kita semua napas rebutan. Sampai kita mati karena nggak dapat oksigen. Sampai ternyata anak cucu kita yang kita tinggalkan hanya tanah yang sudah mulai longsor, ya kan? Banjir di mana-mana, oksigen yang terbatas, air polutan yang sangat-sangat banyak gitu. Kita mau tinggalkan itu yang mau kita warisi. Kita adalah generasi paling serakah kalau seperti itu. Nggak boleh, kita juga punya kewajiban untuk menjaga alam dan kelestariannya. Karena setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, itu kata Undang-Undang Dasar. Bayangkan Undang-Undang Dasar loh, ya kan? Yang secara hukum ya itulah agronomnya, itulah yang paling tinggi. Dia sampaikan seperti itu, tapi negara lagi dan lagi mengancam keselamatan anak bangsa dengan, kalau kata berita ini, deforestasi dan degradasi lahan. Jadi tinggi banget Mas, 13.000 hektar, itu sepanjang apa gitu. Lapangan sepak bola tahu? Sampai 1 hektar gitu. Enggak ya. Enggak nyampe sih. Ini ada 13, ya kira-kira segitulah yang lagi digundulin yang lagi Mas. Jadi saya nggak tahu nih sampai kapan, kalau kita nggak kasih atensi ini sampai kapan, ya kan? Dan seberapa besar lagi luasnya, dan sebenarnya ada hak masyarakat adat juga. Di dalam hutan-hutan seperti ini biasanya tinggal satu perkampungan masyarakat adat yang masih menjaga kelestarian adat dan budaya. Tiba-tiba mereka semua diancam dengan adanya mobil-mobil pengeruk, ya kan? Dia semua babat hutannya, akhirnya beberapa hewan endemik juga hilang. Yang saya tahu Sulawesi ini ada burung-burung endemik, itu juga udah dinyatakan hampir punah, ada 2. Agak ini sih sedih juga sih karena buat kita bahas coba permasalahan agraria itu panjang juga sih pembahasannya. Gak hanya di kabinet yang ini malah sebelumnya, karena kalau kita coba tarik malah jauh lebih ke belakang lagi. Parah itu. Lebih parah. Dan juga buat permasalahan agraria ini
lebih ditambah sedihnya adalah tadi sih buat hak-hak masyarakat adat yang harusnya Masyarakat adat kan. mereka punya hak yang dilindungi juga. Tuh. Walaupun sampai sekarang RUU masyarakat adatnya seperti itu jebol-jebol, dibahas pun seperti Oh itu tidak. ada kemungkinan disahkan? Enggak sih kalau menurut saya. Negara kayaknya nggak berani. Karena uang mereka di situ juga sepertinya. Kayaknya nggak berani. Kayaknya nggak berani. Tapi semoga berani gitu. Semoga berani, Yang kasihan kita juga. harapkan itu masyarakat adat juga punya pelindungan hukum kan seperti itu. Karena kita kan juga punya beberapa local wisdom, beberapa aturan adat yang memang masih sah dan memang masih mesti ditegakkan gitu. Kalau menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah ya kita mesti menjamin keberadaan masyarakat hukum adat karena Indonesia ini terkenal dengan perbedaannya gitu kan, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai kemerdekaan yang dahulu dijanjikan tentang kalau nanti merdeka kita bisa apa namanya berpendidikan bersama. Kalau nanti kita merdeka kesehatan dijamin oleh negara. Kalau nanti kita merdeka seluruh masyarakat sejahtera. Tapi sekarang yang bisa berpendidikan, yang sejahtera, yang kesehatan dijamin negara cuma segelintir kelompok gitu. Masyarakat di daerah enggak. Padahal Sulawesi kan bagian dari daerah nasional kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia juga bagian dari perumus kemerdekaan Indonesia gitu. Tapi faktanya dia kayaknya kurang menikmati deh kemerdekaan bangsa. Kita asik Jakarta sentris aja, Jawa sentris aja kayak begitu. Yang dibangun hanya yang di sini, yang di sana nggak dipikirkan. Kalau aku di kampung mas, adik-adikku tuh masih banyak yang belum bisa baca tulis bahkan. Itu kan sedih banget. Padahal pendidikan ya cita-cita bangsa di alinea keempat pembukaan undang-undang dasar kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ternyata yang dicerdaskan cuman kehidupan masyarakat Jawa. Ada adik-adikku di Samosir ya kan, di Sumatera Utara sana, di Balige, di Tarutung banyak kok mereka yang masih sehari-hari masih menggunakan bahasa Batak. Aku pikir karena memang mereka melestarikan adat dan budaya, tapi pendidikannya susah. Sampai di Papua sana kayaknya pendeta nggak lebih dihargai deh dari guru gitu. Karena apa? Karena gurunya sangat sedikit, sangat kurang gitu. Mereka ngerasa mereka sekarang sudah saatnya dan memerlukan pendidikan. Aku pengennya pembangunan juga serius di mana-mana, tapi tetap kita tinggalkan eh, kelestarian alam untuk generasi ke depan kayak gitu. Jangan semuanya dibabat, jangan dengan serakahnya semuanya dijadikan tambang kayak gitu. Sebenarnya nih Mas, kalau kita lihat dari judul berita ini itu kan deforestasi sama degradasi. Nah, sebenarnya tuh dari hal-hal ini tuh sebenarnya siapa sih yang paling diuntungkan gitu? Apakah rakyat kecilnya, investor, atau malah para pejabatnya? Nah, kalau tadi aku sepakat yang diuntungkan berarti di opsi kedua dan tiga, investor dan pejabatnya. Itu rakyat kecil diuntungin apa? Paling disuruh kerja, bantu-bantu, ayo bantu apa namanya rusak lingkungan kalian, nanti saya gaji 100.000 per hari. Habis itu dia nggak bisa napas karena oksigennya habis. Habis itu rumahnya banjir karena ternyata penyerapannya jadi nggak baik gitu. Habis itu bisa jadi perkampungannya hilang karena tanahnya longsor. Jadi yang diuntungkan pasti investor. Emang kita tahu ini untuk apa namanya, dia buat ini untuk apa gitu. Kalau buat berita cuman baik-baiknya doang kok. Fakta sosialnya juga kita lihat banyak PT-PT yang ya maksud aku kalau memang berani kita kelola LTJ yuk, logam tanah jarang, mineral rare earth yuk, kita kelola gitu. Indonesia punya potensi itu kok. Ini data dari BMKG. Di negara Asia itu, Asia Tenggara setahu aku cuma 3 yang punya gitu. Ada yttrium, terbium, cerium, zirko. Kita nggak berani kelola. Apa yang kita kelola? Nikel buat apa mbak? Mbak pernah lihat lapisan di bawah mobil yang kayak bisi-bisi? Ah, itu nikel. Sendok lapisannya. Ah, itu aja. Kenapa nggak berani yang yttrium, yang serbium? Kenapa nggak berani bikin bahan baku pesawat yang tadi aku bilang? Bahan baku dinamo, bahan baku handphone yang mbak pakai, bahan baku televisi yang sekarang lagi kita hidupkan. Itu kan dari mineral rare earth. Kita punya potensi itu. Kenapa nggak berani? Dan lahan yang diberikan izin tambang untuk nikel besar banget mas. Ini aja berapa? Ini aja 13.000 hektar. Setauku ini nikel, setauku. Nanti kita bedah lagi. Kalau salah mohon maaf gitu. Tapi kayaknya enggak deh. Soalnya kan aku baca berita. Gitu nggak salah. Berarti dari masyarakat setempatnya sendiri juga menolak ya hal-hal kayak gini gitu. Banyak yang menolak. Jadi hari itu ada daerah namanya Mataloko. Dia sepakat di Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah. Dia sepakat untuk adanya program proyek PLTP, pembangkit listrik tenaga panas. Diupayakan tanahnya nih mas, dikeruk, dicoba dijadikan tambang, dibuat pembangkit listrik, tapi nihil energi. Anggaran yang digunakan udah banyak sekali, udah 3 kali pengajuan dari zaman Pak SBY.
Zaman menterinya kalau nggak salah SDM-nya Ignatius Jonan. Nah, tapi sampai hari ini kalau lihat di YouTube gitu kan mereka semua berbaris pasang banner. Dia bilang pakai bahasa adat, kami terusir 10 kampung yang berisikan masyarakat adat telah terusir dari tanah ini. Hampir 150 orang terkena ispa karena tanah di sini menjadi hitam dan mengeluarkan asap. Bayangkan. Niat awalnya mau bikin pembangkit listrik tenaga panas, tapi jadinya orang-orang ada yang mati bahkan Mas. Gitu. 150 kena ispa. Penyakit ispa, tahu kan ispa? Ih sakit banget paru-paru aku. Enggak. Ispa itu infeksi saluran pernapasan atas gitu. Karena tanahnya jadi panas, mengeluarkan asap hitam, warnanya hitam. Gagal proyeknya. Terusir masyarakat adatnya. Siapa yang menjamin kehidupan mereka setelahnya, kelayakan kehidupan mereka? Sedangkan mereka ada di penjuru-penjuru hutan, di penjuru-penjuru desa yang jauh dari wilayah-wilayah administratif, yang mungkin sekolah aja mereka enggak. Gitu loh. Negara datang kirain bantu, ternyata ganggu. Parah. Sepakat itu tadi untuk penggalan keluar terakhir malah ngeganggu negaranya. Ini suara oposisi kan kira-kira gitu. Betul. Kalau bicara baik, silakan nonton podcast Deddy Corbuzier. Betul. Jadi mungkin ini berita pertama dari Sulawesi Selatan. Mungkin bisa dilanjut Mas operator ke berita kedua di tengah. Oke, ini perihal anggaran DPR. Oke, jadi buat teman-teman juga nih, mungkin info juga kalau anggaran DPR kita, anggaran perwakilan kita naik, teman-teman nih. Berapa tuh? Jadi tuh aku sempat mencatat lah peningkatannya itu dari 2024. 2024 tuh 5,94 T. Outlook 2025 9,96 dan rancangan 2026 hampir 10 triliun. Nah, sekali Mas. Banyak sekali di tengah banyak banget kontroversi perihal apa sih sebenarnya kinerjanya, dan justru kayak lebih banyak banget nimbulin kontroversi, dan juga melihat peningkatan anggaran DPR ini agak sedikit menyedihkan juga kalau misalnya kita nginget tingkat pengangguran kita tuh masih paling tinggi se-ASEAN, Betul. sekitar 7,28 juta itu data di Februari 2025. Kayaknya anggaran tadi kalau dibagi dua untuk bantu UMKM lumayan ya. 99 Lumayan. triliun Mas. 9,9 Kayaknya triliun. banyak rakyat yang bakal sejahtera ya. Ketimbang ditaruh di gedung situ kan. Kayak mereka juga kalau dikurang masih tetap aman. Itu orang nggak ngapa-ngapain juga. Aduh maaf keceplosan. Ini suara oposisi gitu. Karena saya nggak ngeliat apa-apa Mas. Belum ada yang bagus sejauh ini gitu. Nah, jadi tuh sebenarnya kalau ngelihat ke penambahan anggaran ini, tadi sih ya kayak yang pas sebelumnya kita sempat bahas efisiensi tuh. Nah, aku tuh sebenarnya sempat berpikir kalau ini kayaknya efisiensi tuh terkaanku aja nih ya, sebagai salah satu strategi yang dicoba untuk kita nutup minus 600 T dari APBN itu sih Mas. Oke. Cuma setelah ngeliat berita ini pakai strategi mana lagi nih? Kita defisiensi tapi anggaran mereka malah ditambahin. Itu dia. Jadi efisiensi yang dimaksud sama pemerintah hari ini dengan fakta yang kita lihat sekarang, artinya efisiensi hanya dititik bebankan terhadap masyarakat. Pemerintahnya apa namanya lawan kata dari efisiensi? Foya-foya. Ah, pemerintah foya-foya berarti kira-kira gitu. Itu anggarannya 99 triliun Mas. Padahal kalau bantu UMKM, aku rasa bisa lebih banyak masyarakat yang sejahtera. Gitu. Oh, Aman. Nah, kira-kira kayak gitu. Karena anggaran 99 triliun ini lebih baik kita gunakan untuk pemakmuran rakyat. Kita bantu UMKM. Kalau enggak kita buatkan perusahaan yang bisa dikelola sama masyarakat gitu. Masyarakat bisa terlibat bekerja di sana gitu, menyelesaikan angka pengangguran. Kan seperti itu Mas, adanya pemerintahan dalam suatu negara. Mereka diminta menjabat untuk mengurusi warga negaranya. Jadi bukan ngurusin asik perutnya aja, perutnya makin besar gitu kan. Tapi masyarakatnya di hari yang sama ada yang bunuh diri, black perut pakai pisau gitu karena ternyata dia lapar. Kan bahaya. Gak boleh ada negara seperti itu, negara yang zolim. Semoga Indonesia enggak. Semoga. Gitu. Kalau saya harapkan kayak gitu, jangan sampai kita jadi negara yang dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang zolim. Pandangan aku sih sebenarnya kalau ngelihat dari berita ini nggak sejalan ya sama apa yang diomongin sama Pak Prabowo gitu loh. Katanya mau efisiensi tapi
anggaran dari DPR dan juga Polri malah meningkat gitu kan ya. Nah, apalagi DPR tuh ngajuin penambahan anggaran tuh dengan alasan renovasi fasilitas dan juga peningkatan kinerja gitu kan ya. Oke. Nah, tapi publik justru mempertanyakan urgensinya, apalagi di tengah ekonomi rakyat yang bisa dibilang tuh lagi menurun kan. Tapi menurut Mas sendiri itu di titik mana sih kebutuhan kelembagaan ini berhenti dan kemewahan pribadi itu mulai mengambil alih sebenarnya? Oke. Jadi kalau menurutku kemarin kan kita habis sama-sama kena musibah, itu fenomena apa, COVID-19 gitu kan. Beberapa masyarakat ekonominya turun di sana gitu. Mungkin yang punya modal banyak akan cepat untuk pulih, tapi masyarakat yang hari itu memang modalnya sedikit ya Hmm. hancur gitu, habis dia dimakan COVID-19 dan seperti itu. Artinya untuk mensejahterakan masyarakat yang tadi saya maksud, mesti ada uluran tangan dari pemerintah. Anggaran-anggaran renovasi ini urgensinya apa gitu. Kalau perspektif kami mahasiswa, ya pemerintah harusnya membantu masyarakat untuk segera pemulihan ekonomi. Anggaran-anggarannya nggak usah terlalu besar untuk mereka, tapi disisihkan juga lah. Ini sekalinya disisihin dikorupsi. Bantuan langsung tunai itu kan BLT itu dikorupsi. Aduh, extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Orang lagi pada butuh, uangnya malah diambil ya kan. Hmm. Ada menteri itu, pokoknya nanti lihat aja di berita, parah mereka, sangka korupsi. Nah, anggaran yang besar tadi, efisiensi tadi, kenapa nggak sejalan? Karena aku ngelihatnya cuma efisiensinya di masyarakat. Anggaran-anggaran yang seperti ini masih tinggi, gitu. DPR masih tinggi. Belum tadi kata mbaknya, Mbak Rani, Polri-nya ya masih malah melonjak naik gitu. Atau karena ada tambahan tugas pokok dan fungsi gitu. Atau enggak gitu. Kalau tupoksinya dikurangin, harusnya anggarannya nggak perlu ditambahin. Kemarin di Twitter ada video TNI atur lalu lintas, pekerjaannya sama kayak Satlantas, sama kayak kepolisian. Harusnya gaji bagi dua aja, kan kerjanya sama gitu. Ya aku nggak ngerti sih itu pertikaian apa ada yang lupa gitu, tugasnya terkait menjaga pertahanan negara sama keamanan domestik gitu aja. Tapi ya intinya anggaran ini mesti benar-benar kita selamatkan, kita mesti benar-benar menggunakan ini dengan baik agar kiranya semua anggaran yang kita keluarkan ini dapat dialirkan dan dialihfungsionalkan ke hal-hal yang lebih positif gitu dan berkaitan gitu sama persoalan bangsa. Kalau sekedar renovasi gedung yang dibeli horden yang pakai cuman mereka mas gitu loh. Tapi kalau subsidi gas yang pakai kan semua ibu-ibu yang masak gitu, yang tiap hari anaknya sekolah, dia perlu kasih gizi juga, sama tuh kan tujuannya kayak Pak Prabowo gitu kan, menyelesaikan malnutrisi. Gitu. Jadi jangan dipersulit gitu, jangan beli gas dibikin satu shelter, warung-warung udah nggak boleh jual gas. Akhirnya ngantri ibu-ibu di Pamulang, capean ngantri meninggal. Kemarin ya. Nah, pemerintah mau ngomong apa? Itu kan maksudnya kejahatan yang terstruktur, ada mens rea, ada niat tuh kalau kita pelajarin ilmu hukum kan, kriminologi, ada niat di sana gitu. Sebelum kejadian meninggal, niatnya dari mana? Itu orang-orang dikumpulin, semuanya butuh gas, malah suruh ngantri ya kan, capek juga kita belinya pakai KTP. KTP-nya buat apa? Buat pemilihan tahun depan, 4 tahun lagi. Atau gimana, kita nggak ngerti juga gitu kan, data penduduk, maksudnya itu kan data privasi, kenapa diminta-minta mulu sih kan gitu. Oke. Nah, di Polri juga kan beberapa bulan terakhir ini muncul laporan pembengkakan anggaran juga kan, terutama itu di pos pengadaan barang sama jasa nih. Nah, menurut Mas sendiri, ini tuh sebenarnya bagian dari lemahnya perencanaan atau emang ada permainan di dalam sistem sih? Kalau menurut aku lebih ke lemahnya ini sih, perencanaan, karena anggaran bisa tiba-tiba membengkak jadi 173,4 triliun. Paling baru yang aku tahu mereka beli helm helm apa gitu. Pokoknya dia beli ribuan itu kan. Berapa ribu helm waktu yang barang Gojek atau apa, lembaga ojek gitu. Pengadaan itu. Atau dia beli anjing-anjingan robot, tau gak? Oh iya, yang kemarin parade ada tuh. Iya, sama beli kalau nggak salah mobil yang kecil-kecil dah, yang bunyi nyiu nyiu nyiu. Itu untuk apa tuh, Mas? Nggak tahu, unyu banget. Kayaknya juga itu nggak bisa nangkep kriminal deh. Karena kayaknya nggak bisa ngebut-ngebut banget gitu. Gitu.
gitu. Oh, kalau untuk muter-muter jaga keamanan mungkin bisa, Bisa. gitu. Dan kayaknya lebih culture aja, Mbak. Jadi Iya. polisi sekarang tuh polisi culture. Modern. Gitu. Dia senang kelihatan, oh ini estetik nih kecil, kita bikin Gila. nih gitu. Tapi kan pada akhirnya, nah ini yang mesti dipikirin lagi. Ketimbang beli anjing-anjingan robot sama mobil-mobil gitu, kan lebih baik kita jalankan tuh amanat negara. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara gitu. Tapi faktanya masih banyak anak-anak yang nggak sekolah di lampu merah, mereka ngemis-ngemis tuh negara kemana tuh? Malah beli anjing-anjingan robot, malah beli mobil-mobilan mini. Itu bukan mobil, itu mobil. Nah, tolonglah. Maksudnya kayak gini jangan bikin kita geram, nanti lama-lama kita semua udah penuhin Jakarta baru repot kan gitu. Kalau kita semua udah geram gini kan ya tinggal nunggu waktu, Mbak. 9 tahun Jokowi juga hal itu penuh sekali, peringatan darurat penuh sekali gitu, RKUHP penuh sekali, Omnibus Law penuh sekali gitu. Masa sih kita masih terus di mentalitas itu yang kalau tidak ada yang mengkritik pejabat merasa dirinya benar gitu. Makanya saya datang kritik. Karena mentalitas orang Indonesia gitu, Mbak. Kalau didiemin, dia ngerasa dia benar. Iya. Iya, jadi ya mesti kita sampaikan lah pelan-pelan kan. Katanya kita kosantir videtur asas hukum kan diam dianggap setuju. Saya datang ke sini karena saya nggak setuju sama beberapa hal, makanya saya bersuara kira-kira gitu di suara oposisi. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Ini, nah sering muncul dugaan kalau misalkan pembekakan anggaran di lembaga-lembaga besar itu kan terjadi karena ada banyaknya kepentingan politik yang harus katanya tuh dipelihara. Nah, misalnya pembagian proyek pengadaan atau setoran politik, apakah menurut masnya sendiri itu ini realitas yang sudah jadi bagian dari sistem politik kita hari ini? Wah, semestinya sih. Tapi aku nggak mau menyinggung siapapun. Aku cuman bawa studi kasus saja. Kemarin Hari Buruh, sebagian demo di depan pagar DPR, sebagian masuk ke Istora Senayan buat konser. Buruh kita berhasil dipecah belah. Ya, tadi biaya perawatan kelompok yang tadi dibilang. Mungkin itu bisa terjadi gitu. Mahasiswa juga sama. Di Tani kemarin aksi di 3 titik gitu kan. Atau beberapa tarik mundur barisan saat evaluasi 1 tahun Prabowo Gibran di tanggal 20 gitu. Mereka buat program masing-masing di masing-masing kampus tanggal berapa. Bisa jadi anggaran-anggaran yang mereka keluarkan itu untuk tadi rawat kepentingan politik, dari itu kos politik namanya kan. Karena ya itu sisi buruk beberapa instansi kita yang semuanya itu punya sebenarnya sisi gelapnya gitu. Dan ini 173 ini kalau kita bedah lagi rencana anggaran pengeluarannya juga, pengeluaran mereka kita bedah sama-sama, itu memang banyak yang kelihatan janggal gitu. Anggaran-anggaran untuk beli souvenirnya sampai berapa ratus juta atau berapa puluh miliar. Souvenir apa, Mbak? Miliaran tuh gitu. Nggak ngerti juga kita kan. 173 berapa? Tadi angkanya 173,4 triliun itu. Menurutku anggaran yang gede banget sih kalau mereka cuma beli anjing-anjingan robot, ya kan, mobil-mobil nyiu gitu kan. Sama misalkan beli helm yang kemarin terakhir informasinya helm apa gitu. Itu bentuk dari minimnya perencanaan. Karena pada akhirnya ini nggak selaras sama niat awal Prabowo untuk menjalankan efisiensi anggaran. Sampai 173,4 triliun, Mas, itu nggak efisiensi. Naik loh angkanya dari tahun ke tahun. Mau kita bedah data kepercayaan masyarakat terhadap instansi Polri hari itu pasca dari kejadian FS menembak anak buah, TM ternyata bagian dari gembong narkoba, ya kan? Itu kepercayaan publik terhadap instansi Polri di angka 23%. Jadi di bawah KPK yang selama ini instansi yang paling nggak kita percaya. Tapi hari itu dia yang paling nggak kita percaya gitu kan. Itu sebelum Uhud Polri berarti 2 tahun lalu. Itu kan faktanya, padahal mereka diminta untuk jaga keamanan dan kondusivitas masyarakat. Kalau masyarakat nggak dekat sama mereka, payah juga. Nanti kita lihat data selanjutnya gitu, kepercayaan publik terhadap instansi ini yang menggunakan 173,4 triliun. Dan saya berharap ada lembaga survei yang independen gitu, yang bukan dari negara, yang datanya dimanipulasi gitu. Nah, kita pengen bikin survei tanya, puas nggak sama Polri hari ini? Gitu. Kayaknya beberapa kan gini sih. Oke. Tadi pembahasannya perihal pembekakan anggaran tadi di sebelumnya di DPR, sekarang di Polri.
Ada berita lanjutan lagi? Oke, jadi tadi pembahasan perihal pembengkakan anggaran di instansi negara itu menjadi salah satu pembahasan terakhir kita juga untuk sesi podcast Suara Oposisi hari ini. Suara oposisi. Mungkin sebelum kita tutup, aku pengen coba minta Mas Tulus bisa kasih closing statement gak nih untuk kita KBMFA ataupun masyarakat luas nanti yang mendengarkan ataupun menonton Suara Oposisi. Buat KBMFH dulu, aku ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan wadah dan ruang untuk kawan-kawan yang oposisi hari ini bersuara. Ditambah kalian semua sadar, mahasiswa adalah bagian dari mitra kritis negara, yang artinya kita hadir untuk mengevaluasi dan mengkaji kebijakan-kebijakan yang tidak berjalan semestinya. Untuk masyarakat luas tetap memantau perkembangan bangsa. Kalau memang diperlakukan tidak baik, mari kita bersuara. Kira-kira kayak begitu. Ada satu petuah dari Che Guevara, dia bilang hasta la victoria siempre patria o muerte, maju terus menuju kemenangan, tanah air atau mati. Jadi pilihannya kita harus berpihak sama tanah air atau nggak sama sekali, mati aja sekalian gitu kan. Kita buat mereka mati kayak gitu. Pokoknya yang main-main kita hantam, kata Prabowo kan, yang korupsi jangan berani-berani. Jadi kalau jargon dari awalnya udah sesemangat itu, mari kita tuntaskan dengan sesemangat itu. Tuh. Nah, oke, itu dia closing statement yang keren banget pastinya dari Mas Tulus. Gimana nih Ben? Makin tercerahkan nggak nih setelah suara oposisi pada kali ini nih? Oke, semakin tercerahkan walau sepertinya Indonesia masih selalu gelap per hari ini. Cuma seenggaknya kita dapat pengetahuan baru, banyak. Hati-hati lu Mas, kalau bilang gelap ntar dibilang iya sama Luhut ya kan, katanya rumah kau yang gelap, dia bilang gitu. Aduh, mati lampu lagi berarti ya. Gitu. Gelap kali Salah rumahnya. mulu kita sama pemerintah mah, capek. Oke lah. Cuma terima kasih juga nih Mas Tulus, tadi banyak banget ngasih pengetahuan baru perihal kondisi negara ini sebenarnya kayak gimana sebenarnya kita masih harus coba bangun kesadaran lagi loh Bangun kesadaran. bahwa banyak hal yang terjadi itu nggak sesuai dan kita tuh perlu untuk sadar, perlu untuk akhirnya bangun jaringan lagi, kita rangkul sebelah lagi untuk bisa bangun kekuatan yang baru juga. Gimana Mbak Reni? Oke, ya begitulah tadi kondisi bangsa kita sekarang ya emang cukup memprihatinkan ya sebenarnya. Cuma gaung perlawanan kita nih emang harus tetap kita pertahanin gitu. Mungkin itu juga pesan bagi pendengar dan juga penonton semua. Oke, setuju banget nih tadi pesan dari Karani. Mungkin pendengar dan juga penonton bisa kembali diresapi lagi tadi juga closing statement dari Mas Tulus. Oke, jadi itu podcast Suara Oposisi kita pada hari ini. Terima kasih Mas Tulus atas waktunya sudah memberikan wawasan terkait setahun Kabinet Prabowo Gibran secara jelas. Terima kasih juga bagi seluruh pendengar dan penonton setia Suara Oposisi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Aku Benaya. Dan aku Rani, kami dari Departemen Agitasi Propaganda Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, pamit undur diri. Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus, tetapi kami pilih untuk merdeka. Merdeka bersuara, saatnya merdeka.